Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu saya sampaikan di kesempatan pagi ini adalah kita ini sudah masuk hari yang ke-29. Masya Allah. Jadi kalau pertandingan sepak bola final dan bolanya sudah di lingkaran kotak final T. Bapak Ibu, pertanyaannya kira-kira bisa nggak kita memasukkan bola itu ke gawang? Nah, itu. Kalau harapan bisa, berarti harapan kita itu muttaqin. Nah, itu. Muttaqin. Muttaqin itu orang yang berhasil. Berhasil dan bahagia. Nah, orang berhasil dan bahagia. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat An-Naba ya. Amma yatasa'alun itu kemudian di ayat yang ke 31 ya, Bapak Ibu. Ada kalimat ayat begini, innalil muttaqina mafaza. Nah, itu. Innalil muttaqina mafaza. Artinya apa? Faza artinya keberuntungan ya, beruntung. Keberuntungan itu hanya berpihak kepada orang yang muttaqin saja. Nah, kita ini di akhir Ramadan Bapak Ibu ya, terciptalah hamba-hamba Allah yang muttaqin. Harapan kita itu. Muttaqin. Muttaqin itu puncak dari awal. Kalau dalam Quran itu kan 5 toh. Muttaqin itu paling tinggi ya. Yang paling bawah itu adalah Muslim. Nah, ada Pak Muslim nggak sini? Oh, enggak ada. Bu Muslimah ada. Nah, itu kan. Muslim. Muslim itu apa? Muslim itu orang yang sekedar berislam. Itu kan diceritakan dalam surat Al-Hujurat itu, Bapak Ibu ya. Di ayat keberapa itu? Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Falamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'allaha wa rasulahu lam yalidkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Coba. Orang-orang dusun-dusun itu podo datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rab. A'rab itu orang yang ya di luar kita. Rodo enggak tahu apa gitu ya. Pinggiran. Nah itu. Pinggiran itu berarti mana kita ini? Kita ini tengah ya, gitu kan. Sekarang kan kita ini sudah menjadi kota. Gitu. Awal-awal kita masuk dusun. Gitu. Nah, kita sudah mulai apa? Kota. Nah, kalau dusun itu mana? Dusun paling desa itu mana? Nah, itu dalam bahasa Quran namanya Al-A'rab. Al-A'rab. Qalatil a'rab. Orang-orang dusun itu podo datang kepada kamu. Qalatil a'rabu amanah, menyatakan apa? Saya beriman. Nah, Rasulullah ketika ada orang berdoa datang kemudian saya beriman itu yang negur itu Allah. Kullam tu'minu. Nih, Muhammad, katakan kamu belum sampai tingkatan iman. Walakin qulu aslamna. Kamu baru menyatakan Islam. Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Dia mengatakan beriman tapi Allah menegur lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tingkatan mereka itu belum sampai beriman, tapi walakin qulu aslamna. Aslama itu adalah aslama yuslimu, aslamu. Aslamna itu apa artinya? Saya baru menyerahkan diri. Islam. Baru tingkatan seorang muslim kalau orangnya. Pernyataannya adalah aslamna. Nah, berarti apa? Tingkatan pertama itu Islam. Orangnya namanya muslim. Belum terlihat belum terlihat amalan-amalannya, ya. Belum terlihat puasanya, belum terlihat sholatnya, belum terlihat hajinya, masih tersimpan semua.
belum bisa manifest dalam kehidupan nilai-nilai ajaran agama itu. Nah itu baru tingkatan apa? Muslim. Sehingga di wilayah Rodok Kidul kono ono istilah Islam KTP. Itu apa maksudnya? Kan ada tuh itu. Islam KTP itu apa maksudnya itu Islam? Dia sekedar identitas sebagai seorang Muslim. Kalau subuh masih, loh, sampean kok ngerti? Ya, wis ono adzan, wis ono tempat sing indah. Coba masjid kita itu indah loh Bapak Ibu. Masuk itu kayak masuk di Masjidil Haram pintu 12. Oh, itu. Ya, pintu 12 itu kan udah itu persis tuh, kalau masuk itu. Nah, itu. Masya Allah itu. Jadi tingkatannya itu masih tingkatan Muslim. Belum terlihat. Manifest dari apa? Dari tingkatan keimanannya itu. Nah, itu. Makanya itu Allah yang negur ya. Mereka jangan mengatakan beriman. Mereka itu yang aman tuh. Kulam tu'minu. Kamu jangan mengatakan beriman. Walakin kulu, tetapi katakan aslamna. Saya baru tingkatan Muslim. Karena apa? Belum terlihat. Keislamannya itu belum terlihat. Belum teruji. Nah itu. Nah ketika masuk yang kedua, nah ini Bapak Ibu ya, masuk ke tingkatan kedua, dari Muslim menjadi mukmin. Mukmin itu apa? Mukmin itu Islam dan sudah terlihat. Apanya? Amalan-amalannya, pesan dari Islamnya itu. Sudah terlihat sholatnya baik, sudah terlihat puasanya, sudah terlihat kecimpung dalam kemasyarakatan keagamaan gitu kan. Komitmennya dengan agama sudah terlihat gitu. Komunitasnya komunitas seorang mukmin. Nah gitu. Orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkat dari Muslim menjadi mukmin. Makanya saja nih Ramadan itu, puasa itu kan diwajibkan kepada siapa Bapak Ibu? Muslim atau mukmin? Loh, ora ana sing jawab piye iki? Wis tinggal 2 hari loh kita ini. Ora lulus nanti kita ini. Tiap hari ada kultum loh. Apa? Orang puasa itu diwajibkan kepada muslim atau mukmin? Nah, itu. Ayatnya jelas loh. Itu ayat ketika hari pertama itu kan ada penceramah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Redaksi ayat itu jelas Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, amanu itu siapa berarti? Orang yang telah pernyataan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya ayyuhal muslimun. Tapi tingkatan mendur lagi menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil itu orang yang siap menjalankan nilai-nilai ajaran itu. Apa? Puasa itu. Jadi ya, tingkatan mulai ke atas ya, ke atas. Nah, baru pernyataan nilai-nilai ajaran ketika orang itu dari muslim menjadi mukmin. Mukmin menjadi apa? Atasnya. Kira-kira apa? Ayo. Ya, jadi muslim, mukmin, muhsin. Muhsin ada betul? Mana Pak Muhsin? Bu Muhsin ada, Bu Hasanah ada. Muhsin kan? Nah itu coba. Ya, muhsin, artinya muhsin. Asal dari hasuna itu. Ya, apa? Orang yang ibadahnya itu nilainya tinggi, meninggi gitu ya. Naik gitu. Gitu. Jadi asalnya asal-asalan dalam beragama, kemudian dia semakin arif, semakin tahu ajarannya, semakin terus dia ada motivasi kepengen lebih baik. Nah, lebih baik itu namanya muhsin. Lebih baik. Namanya ahsana yuksinu iksan. Bapak jenenge muhsin. Nah. Jadi Pak Muhsin itu adalah setiap apa yang dilakukan inginnya lebih. Loh, kok ora sing jawab ya? Lebih baik. Sesuai dengan apa? Namanya. Seperti Rasul kita itu namanya siapa?
Muhammad. Membawa dirinya selalu apa? Tersanjung. Itu kan? Selalu mahmud. Selalu diistimewakan. Secara tidak langsung itu terpuji gitu. Terpuji sekali di mana dan kapan saja. Nah, muhsin itu artinya terus meningkat. Mari lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, amalan kita di bulan suci Ramadan itu adalah ketika kita mengakhiri Ramadan itu seharusnya punya sikap muhsin. Makanya ada doa itu ketika ada orang meninggal dunia itu kan. Ya, apa itu? Mudah-mudahan. Ayo, apa? Meninggalnya. Nah, ada apa? Husnul khotimah. Husnul itu ya muhsin itu. Mengakhiri sepak terjang kehidupan dengan baik. Sehingga dinamakan husnul khotimah. Husnul itu penampilan baik, ibadahnya baik, ya toh? Akhirnya namanya khotimah. Sehingga ada orang yang membaca Quran ketika akhir namanya khataman. Nah, itu. Mengakhiri ya toh, apa bacaan atau hafalan Al-Quran tadarus kemudian diakhiri menjadi khataman. Pun wonten khataman mboten mriki. Ono khataman kok orang undang. Masa opo kan gitu. Saya kemarin tiba deh. Tidak Watul Islam. Ngapian Kulon ya, dekat gereja. Diundang kemudian. Jangan pulang dulu Ustaz. Ngapain? Khataman. Baru tanggal 24 kok sudah khataman. Tapi setelah khataman terus gimana? Sudah nggak baca lagi gitu. Yang namanya baca Quran itu terus kan, tidak harus khatam ya. Khatam sebagai standar ya. Alhamdulillah doa. Kemudian kita mulai lagi dari Alif Lam Mim atau Al-Fatihah itu kemudian Al-Baqarah, Al-Imran terus gitu. Jadi jangan sampai berhenti khatam kemudian wassalam. Tapi terus meneruskan itu kan. Nah, seperti masjid kita namanya apa? Assalam. Nah itu. Jadi menjadi muksin ya. Makanya di dalam bulan Ramadan ini, di akhir ini ya Bapak Ibu ya. Ini menentukan kebaikan setelah kita sekian hari puasa itu. Ojo sampai akhir-akhir malah jeglek. Wah ini bisa jeglek semuanya nanti. Tanggal 1-nya sampai tanggal 28-nya. Karena apa? Allah itu melihat akhirnya gimana amal perbuatan itu. Dalam salah satu hadis Tirmizi dikatakan, innamal a'malu apa terusnya? Ora biniat. Ya itulah al-arba'in. Ya toh hadis yang pertama gitu. Ya toh. Innamal a'malu bil khotimati. Jadi kan hafal mesti. Yang biniat itu. Jadi innamal a'mal semua amal itu tergantung kebaikannya pada akhirnya. Jadi mau mengakhiri apik atau elek? Kalau apik, insya Allah semuanya baik. Tapi kalau akhir kok kurang baik, bisa dipastikan yang lain juga kurang baik. Makanya Allah itu konsentrasinya melihat seseorang itu gimana akhirnya. Makanya doa kita kepada orang yang sudah meninggal, semoga husnul ada khotimahnya. Gitu kan? Seperti yang ditanyakan Pak Rois itu ketika mau membawa jenazah kemana? Ke makam itu kan ada pertanyaan itu. Pertanyaannya gimana itu Bapak Ibu? Niki sae nopo sae? Terus jawabannya? Enak mana pertanyaan. Niki sae nopo sae? Jawabannya? Sakjane perlu diralat itu pertanyaannya. Karena antara pertanyaan satu dengan dua itu sama, jawabannya sama. Seharusnya adil. Gimana? Niki sae nopo? Nopo kirang sae. Lah ngono kuwe, kan? Niki sae nopo kirang sae. Lah jawabannya nanti ono sing sae, sing sebelah sana kirang sae. Nah itu adil. Tapi selama ini kita saksikan, kita dengar ketika ada kumpul menjadi satu mau doa itu, pertanyaannya mesti satu. Dibagi dua, sae napa sae?
Lah ngajari takziyatnya nggak jujur. Jari sapa sae, waktunya adzan subuh. Ngono kok ngarani? Dari mana saenya? Ayo. Lah jam 7 Ramadan rokokan. Iya enggak? Niku sae napa sae? Ayo jawab. Loh, hati-hati loh jenengan. Ya, nah, artinya apa? Artinya kita mengakhiri amalan, segala sesuatu amalan hendaklah diakhiri dengan kebaikan. Nah, orang yang selalu mengakhiri dengan kebaikan namanya muhsin. Orang yang pengen menampilannya, amalannya semakin baik, semakin baik. Makanya ketika ada kan itu kan, apa itu muhsin di dalam apa namanya, dalam apa hadis al-arba'in itu kan gitu. Ihsan kan itu, istilahnya ihsan kan itu kan. Anta budam wa ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yara. Orang sholat itu adalah hendaklah seakan-akan melihat Allah. Nah, itu tingkatan muslim. Muhsin itu. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, anggaplah seakan-akan Allah itu melihat kita. Ka'annahu yara. Seakan-akan dia melihat kita. Artinya apa? Tuntutan sholatnya harus lebih baik. Karena apa? Kita mengerti kepada Allah. Kalau nggak mampu, anggaplah seakan-akan Allah itu sedang menyuting kita. Berarti apa? Kudu penampilan sebaik-baiknya. Nah, itu kan definisi ihsan. Ihsan itu ya muhsin itu. Contoh cuma satu ya. Apa? Orang yang menampilkan sholatnya dia menganggap seakan-akan dia melihat Allah. Nah, coba seakan-akan dia melihat, ka'annaka taroh. Seakan-akan kamu itu melihat Allah. Kalau tidak mampu, fa illam lahu yara taroh fa innahu yara. Maka anggaplah, yakinlah bahwa Allah itu sedang melihat kita. Berarti tuntutannya adalah menampilkan sholat yang sebaik-baiknya. Jangan dipakai untuk permainan. Nah, itu tingkatan muhsin. Nah, Bapak Ibu, meningkat lagi dari muslim, mukmin, muhsin, apa satunya lagi ke atas? Namanya mukhlis. Wonten-wonten Pak Ikhlas. Pak Mukhlis. Mbak Kholiso wonten-wonten Bu Kholiso. Nah, itu. Mukhlis artinya apa? Ikhlas. Ya, ikhlas itu apa artinya Bapak Ibu? Mukhlis itu apa yang dilakukan, ya toh, semuanya dipersembahkan untuk siapa? Allah. Ya. Baik ada orang, tidak ada orang, sendiri, semuanya apa yang dilakukan semata-mata apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jelas ayatnya itu. Inna sholati, terus ke wa nusuki wa mahyaya, kemudian wa mamati lillahi rabbil. Nah, itu mukhlis itu. Orang yang tahu arah alamat amalnya hanya karena Allah, itu mukhlis. Cirinya apa? Pernyataannya begini. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki. Nah, nusuk kan? Manasik artinya apa? Nusuk itu artinya apa? Semua perumpamaan peribadatanku. Nusuk itu jamak. Semua amal ibadahku. Jadi pertama sholatku, dan yang kedua nusuki, semua ibadahku. Wa mahyaya. Apa Bapak Ibu? Hidupku. Sampai terakhir wa mamati. Apa? Matiku. Apa dipersembahkannya? Lillahi rabbil alamin. Semuanya ku persembahkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tingkatan itu namanya tingkatan mukhlis. Tidak ada lagi apa? Ingin dipersembahkan kepada yang lain. Kepada Allah. Dan itu yang perilaku Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan apa? Mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Nah itu. Nah baru tingkatan jenengan nanti di akhir Ramadan itu, tanggal 1 Syawal itu, ya toh, apa? Muttaqin. Nah sudah, muttaqin itu paling tinggi. Coba. Dan itu adalah arah tujuan kita di bulan Ramadan itu. Ya toh? La'allakum tatakun, endingnya adalah muttaqin. Orangnya namanya apa? Muttaqin. Orang yang bulat menjadi orang yang bertakwa. Melalui apa tadi? Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Sakit betul jenengan. Ayo. Pertama, Muslim. Kedua, mukmin. Ketiga, muhsin. Keempat, kelima. Nah, alhamdulillah. Nah, kali ini sudah selesai ya. Ya, Masya Allah. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kelimanya itu menuntut kita jangan sampai berhenti di Ramadan saja. Jangan kemudian habis Ramadan, wassalam. Ya, wassalam itu apa? Selamat tinggal, sudah, nggak ada atharnya, wassalam. Jadi jenengan sudah sampai tingkatan terakhir nanti. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Apa tadi? Muttaqin. Nah konsekuensinya kalau kamu sudah menjadi seorang yang muttaqin, bawalah terus menerus. Sekalipun sudah lepas dari bulan apa? Ramadan. Nah istilahnya apa? Kalau nilai Ramadan itu dibawa terus menerus. Istilahnya apa kalau dalam Quran? Seorang yang istiqomah. Jadi tradisi jenengan menanamkan karakter pembiasaan baik di bulan suci Ramadan itu mahal. Makanya Rasulullah SAW ketika mau habis Ramadan, podo nangis. Karena apa? Nggak ada bulan yang bisa menatar saya, memberikan karakter saya, pembiasaan, kecuali di bulan suci Ramadan. Dan ini kok mau habis, nangis. Satu masjid nangis semuanya ketika apa? Itikaf itu, perpisahannya itu. Karena apa? Sudah tidak ada lagi Ramadan. Jadi nilai karakter itu, pembiasaan, ditanamkan pembiasaan di bulan suci Ramadan itu mahal untuk diri kita. Karena apa? Setelah ini sudah tidak ada lagi. Nilai kalau kita melakukan yang sunnah menjadi wajib, melakukan yang wajib dilipatkan 10 sampai 100. Masya Allah. Tiba-tiba besok hilang. Ojo sampai hilangnya kemudian kita mengucapkan wassalam, selamat tinggal. Berarti apa? Besok iso turu enak walaupun sudah adzan Jadi hilang Ramadannya, hilang subuhne. Hati-hati jenengan. Hati-hati. Iman. Makanya apa? Ramadan itu penataran, tarbiyah, pendidikan yang mahal. Menanamkan karakter pada diri kita. Mau tidak mau harus. Coba itu. Apa yang terkesan? Bawalah setelah Ramadan nilai itu. Jangan berhenti. Nah itu. Makanya istilahnya apa? Istiqomah. Banyak ayat yang saya baca tadi ya. Surat apa? Al-Ahqaf. Ayat 13 itu. Innalladzina qalu rabbunallah. Tsummas taqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Masya Allah. Nah sekarang masalahnya istiqomah itu apa ya? Jenengan. Coba. Istiqomah niku napa? Bapak Ibu, istiqomah niku napa Bapak Ibu? Istiqomah itu kalau dalam bahasa Mino itu ajek. Ajek itu terus menerus. Coba. Tapi dalam hal kebaikan. Ojo terus menerus itu namanya tidak istiqomah. Gitu.
terus menerusnya itu dalam hal apa? Kebaikan gitu. Nah, jadi tradisi kebaikan yang ditanamkan kita di bulan suci Ramadan itu harapannya setelah Ramadan bisa istiqomah. Ojo sampai wassalam. Jadi Rasulullah kan pernah ditanya itu. Ayul amal ya Rasulullah ahabbu ilallah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan apa? Ayul ahabbu. Ayul a'mal ahabbu ilallah ta'ala. Rasulullah, amalan yang terbaik yang sangat dicintai oleh itu Allah. Oleh Allah itu apa? Jawabnya Rasulullah gimana? Adamuhu wa in kola. Orang yang melakukan secara terus menerus sekalipun sedikit. Nah, coba. Sekalipun sedikit. Kalau karakter ditanamkan di bulan suci Ramadan, sholat malam di awal waktu di bulan Ramadan namanya apa? Tarawih. Kalau nanti di bulan yang berikutnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya tidak ada lagi namanya tarawih, tapi apa? Tahajud, ya tak? Tahajud ketika orang sholat malam setelah tidur. Kalau belum tidur, qiyamul lail, ya tak? Kalau tidak bisa sampai 11, ya kita turunkan standarnya. Standar kita, karena apa? Allah tidak maksa. Kalau bisa 11, alhamdulillah. Nilai Ramadan itu masih hidup. Tapi terus kesini kok sholat dewe orang sing imami. Ya tapi jangan, nggak usah. Artinya apa? Artinya standarnya diturunkan. Kalau nggak bisa 11, ya ojo langsung jeglek ngono kuwe ya. Dari 11 langsung 2. Ya diturunkan lagi standarnya. Ya, ya 7 gitu kan. 2, 2, 3. 2 tahajudnya, ya tak? Dan 3 witirnya. Kok 2, 3 rodo abot? Terus gimana Bapak Ibu? Ya standarnya sesuai dengan standar masing-masing. Turunkan lagi. Ya tak? 2, 3. Nah, wis iku wae diistiqomahi. Ojo njaluk ngenyang meneh. Kejaba masuk angin. Gitu kan? Wis 5 masuk angin. Standarnya diturunkan. Jadi berapa itu? 2 tahajudnya, 1 witirnya. Coba. Kalau terpaksa ketiduran tinggal subuhnya ya, 5 menit mau subuh, ya tentu saja kita tutup saja malam itu dengan apa? Witir. Yang penting apa? Ojo sampai malam itu blong. Blong itu apa? Blas sama sekali. Nah itulah di dalam usul fikih itu kan la yudrikullu la tatrukullu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Malah nggak boleh. Mana? Minimal siji ketut ke malam itu. Apa? Witir. Sing penting apa? Ojo sampai. Ayo dipenya. Blong. Blong itu apa? Setelah isya turu karena kewareken sampai. Loh, jenengan kok ngerti sampai subuh? Hati-hati jenengan. Itu berarti sebenarnya tidak lulus Ramadannya. Belum sampai tingkatan mutakin. Baru di bawah-bawahnya mutakin tadi itu. Jadi jenengan dituntut. Makanya di dalam ayat walituk milul iddah. Walitukabbiru waha alama hadakum wala'allakum taskurun. Coba. Itu pesan apa loh? Lek kowe sudah melepas Ramadan, tugasmu ki telu. Pertama, walituk milul iddah. Kalau kamu punya hutang Ramadan kemarin karena sakit, atau karena pepergian, atau karena udzur yang lain, segera ditukupi,
disempurnakan di bulan Syawal itu. Nah itu. Jangan nunggu-nunggu bulan berikutnya. Itu namanya bahasa Quran. Walitukmilul iddah. Nah itu, sempurnakan. Kemudian yang kedua apa? Walitukabbiru wa ala ma hadakum. Apa itu? Teruskan amalan-amalan Ramadan itu setelah lepas Ramadan. Bahasa Allah adalah walitukabbiru wa ala ma hadakum. Ojo sampai hilang Ramadannya, hilang amalnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Wala'allakum tasgurun. Kemudian yang ketiga, pesannya ada, semoga kamu pandai-pandai menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur nikmat maksudnya. Itu. Melakukan semuanya sesuai dengan tujuan Allah memberi nikmat itu gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Walaupun kita sudah tinggal 2 hari di dalam bulan suci Ramadan ini, pesan Allah itu diindahkan. Pertama apa? Idealnya kita nanti di bulan Syawal menjadi apa tadi? Muttaqin. Ketika orang sudah bisa menjabat sebagai predikat muttaqin, tuntutannya adalah istiqomah. Meneruskan nilai-nilai ajaran yang setelah ditanamkan kepada kita selama bulan suci Ramadan itu diteruskan di bulan-bulan berikutnya. Itu namanya apa? Istiqomah. Sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian pesan Allah 3. Apa? Sempurnakan hitungan puasamu itu. Kalau memang puasa kemarin itu, ya bulan-bulan ini adalah ada yang kosong karena sakit atau karena bepergian atau karena udzur. Kemudian yang kedua, teruskan nilai-nilai ajaran itu di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, pandai-pandailah kamu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya syukur nikmah. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat, panjang umur. Ramadan yang akan datang insya Allah dipertemukan lagi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.